geger karena rumah Guru Soekarno Putra, putra bungsu Bung Karno, akan disita oleh pengadilan negeri. Katanya dia kalah dalam proses perkara di pengadilan. Tapi kata Guru, saya dizolimi. Ini kan hanya masalah utang piutang, tapi saya dizolimi ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah memang hukum itu berlaku untuk semuanya, atau memang Guru Soekarno Putra yang dizolimi oleh proses hukum sehingga dia akan mengungkap mafia peradilan? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Kalau eksekusi terhadap orang biasa itu mungkin bukan menjadi perhatian, tetapi kalau rumahnya putra bungsu Bung Karno, maka itu menjadi sesuatu karena banyak orang datang menjaganya. Merah putih, harga mati. Karena dalam bahasanya ini adalah ada kezaliman. Ayo kita baca di beberapa media sebetulnya apa yang terjadi sehingga kok ada kalimat dizolimi, tapi ada kalimat eksekusi rumah Bung Karno di jalan Bung Karno, Guru Soekarno Putra di Jalan Sriwijaya 3 nomor 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Pertama kita baca di Kumparan News. Sosok Susi Angkawijaya yang ambil alih rumah Guru Soekarno Putra. Susi Angkawijaya. Selanjutnya di Detik, judulnya Situasi Tak Kondusif Tunda Eksekusi Rumah Guru Soekarno Putra. Jadi ada rencana di cancel. Selanjutnya kita baca di Kompas. Rumahnya segera dieksekusi Guru Soekarno Putra. Saya merasa berada di pihak terzolimi. Selanjutnya di Detik, Guru Soekarno Putra soal sengketa rumah. Awalnya hanya meminjam uang. Kalian pilih yang mana? Kita pilih yang sebetulnya apa yang terjadi dan kita kodifikasi semuanya. Berangkat dari judul yang ada di Detik, situasi tak kondusif, PN Jaksel tunda eksekusi rumah Guru Soekarno Putra. Jakarta, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, PN Jaksel batal mengeksekusi rumah Guru Soekarno Putra di Jakarta Selatan hari ini. PN Jaksel menyebut kondisi rumah tidak kondusif. Kami menyampaikan terkait dengan pelaksanaan eksekusi rumah di Jalan Sriwijaya 3 yang dikenal dengan termohon eksekusinya Guru Soekarno Putra pada jam 9. Sesuai dengan jadwal penetapan eksekusi, petugas kami jurusita sudah mendekati ke lokasi objek eksekusi, kata pejabat Humas PN Jakarta Selatan. Namun demikian, petugas kami tidak bisa masuk ke lokasi oleh karena situasi dan kondisi di tempat lokasi objek tidak memungkinkan. Tim Yanto mengatakan situasi yang tidak kondusif ditandai dengan adanya sejumlah massa yang berjaga di rumah guru. Sementara itu belum terlihat aparat keamanan. PN Jaksel pun akhirnya harus menunda rumah guru dijaga sekelompok orang yang berada di Jalan Sriwijaya 3 nomor 1 akan dieksekusi oleh PN Jaksel tampak dijaga banyak orang. Dalam pantauan ada tulisan, jangan rampas rumah merah putih kami, merah putih harga mati. Ini masalah hukum atau ini masalah harga mati? Sejumlah motor juga berjajar di depan rumah. Selain itu ada sejumlah bendera merah putih dengan
bambu panjang yang dipasang di area rumah. Ada juga meja yang diletakkan di depan rumah guru. Orang-orang yang berjalan itu tampak mengenakan kemeja berwarna putih. Dan kalau kita melihat di pemberitaan lainnya, rumah segera dieksekusi, Guru Soekarno Putra, saya berada di pihak terzolimi. Dia, Guru Soekarno Putra, merasa ditolimi. Kami waktu itu mendapat surat dari PN Jakarta Selatan bahwa telah ditentukan pengadaan pengosongan pada tanggal 3 Agustus. Kami tidak bisa menerima itu karena saya merasa bahwa dalam kasus ini adalah pihak yang benar. Jadi guru merasa pihak yang benar sehingga dia merasa terzolimi. Kami tidak bisa menerima itu. Guru menyebut dirinya adalah korban mafia tanah dan hukum. Oh, ada kalimat korban mafia tanah dan hukum. Sebab dia merasa bukan pihak yang salah, sedangkan putusan pengadilan negeri Jakarta Selatan masih banyak kejanggalan. Ini adalah bahwa saya merasa pihak yang benar. Tapi PN Jaksel tetap berjalan sesuai dengan putusan nomor 757 garing PDT G 2014. PN Jaksel, rumah yang ditempati guru adalah milik Susi Angkawijaya, pemohon eksekusi. Berdasarkan perusahaan informasi, DPN Majelis Hakim memutuskan gugatan yang dilayangkan Guru Soekarno Putra dicabut. Jadi ini masih panjang urusannya. Sebetulnya ini milik siapa? Yang dikatakan awalnya adalah pihak meminjam. Susi Angkawijaya itu adalah yang merasa memiliki, maksudnya yang berhak, kata PN Jakarta Selatan. Pengosongan rumah itu buntut dari kekalahan buruh atas gugatan perdata yang diajukan oleh Susi Angkawijaya di Kumparan ini. Dalam putusan pengadilan, rumah ini sah milik menjadi Susi. Lalu siapa Susi itu? Oh, kalian pasti ingin tahu siapa Susi Angkawijaya. Dari penelusuran putusan MA Mahkamah Agung nomor 515, Susi Angkawijaya bertempat tinggal di sebuah rumah di kawasan Mahal, Jalan Indramayu, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Jika menelusuri alamat rumah, maka ditemukan bahwa Susi satu rumah dengan Suwantara Gotama, perusahaan sekuritas PT Semesta Indovest Sekuritas. Suwantara Gotama pernah menjabat sebagai baru Dewan Komisaris Bursa Efek Indonesia pada 2011 tahun lalu, pada tahun 2011. Suwantara Gotama juga diketahui sebagai investor individu berpihak pemegang saham emiten pelayanan PT Mitra Bahtera Segara Sejati Tbk. Pengacara buruh pernah menyebut Susi dan Gotama merupakan pasutri karena beralamat sama. Hal ini berdasarkan berkas gugatan di pengadilan. Susi tercatat sebagai pemegang saham PT Panin Finansial Tbk dengan nilai setara 3,95 miliar, pemilik saham PT Fortune Made Indonesia dengan persentase 4,96%. Dia juga memiliki banyak saham. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan keadilan. Clear. Maksudnya informasinya. Apakah kalian bisa menangkap terkait dengan problem yang ada dengan Mas Guru Soekarno Putra dengan Susi Angkawijaya, dan apakah memang proses terkait dengan eksekusi yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengusur rumah Guru Soekarno Putra itu adalah benar? Menurut analisis saya, pertama, bahwa panglima tertinggi di negeri ini adalah hukum. Hukum adalah panglima tertinggi. Salah satu tafsir dari hukum itu adalah proses pelaksanaan, proses peradilan hukum ketika ada pihak-pihak perkara, dan putusan hakim itu adalah yang harus dilaksanakan
hakim adalah wakil Tuhan di bumi ini. Hanya mungkin ada yang bertanya, kalau hakimnya tidak beres, kalau hakimnya ada mafia tanah, mafia hukum, bagaimana? Di luar itu, bahwa keberadaan hakim itu adalah harus dihormati. Jadi proses sengketa antara Susi Angkawijaya dan Guru Soekarno Putra dalam bahasa Pengadilan Jakarta Selatan sudah selesai, sehingga harus disita. Tanggal 3 Agustus harus dikosongkan karena sudah 1 tahun untuk suruh mengosongkan tapi belum. Sehingga apakah kalian selanjutnya memberikan label bahwa yang benar Susi Angkawijaya atau yang benar Guru Soekarno Putra? Kalau menurut saya sih ini belum mendalam ya, karena dikatakan Guru dia dizolimi, tapi dalam bahasa PN Jakarta Selatan dia harus menjalankan eksekusi terkait dengan tanah yang ada di Jalan Sriwijaya nomor Gang 3 nomor 1 tersebut. Perintah pengadilan. Kemudian yang kedua, apakah memang yang disampaikan oleh guru bahwa dia dizolimi itu benar adanya? Bahwa beliau mengatakan, saya akan mengungkap mafia hukum, mafia tanah karena berdasarkan kasus ini. Kalau menurut saya, kalau seandainya ini terjadi, lebih baik segera ditampilkan. Maksudnya supaya tidak ada orang yang bermain-main tentang hakim hukum dan putusan hakim. Mafia tanah itu menjadi problem besar di negeri ini yang harus dilawan. Tetapi kita memang belum tahu yang sebenarnya. Seandainya apa yang disampaikan oleh Guru Soekarno Putra itu benar, misalkan ada mafia tanah, ada mafia hukum, selanjutnya diputus, kemudian Guru Soekarno Putra itu adalah yang menjadi korban, menurut saya itu harus ditegakkan. Tidak cukup pada semacam pemberitaan yang ada di media atau informasi diberikan ke media, tetapi harus ditegakkan sehingga tidak ada orang yang bermain-main dengan mafia tanah dan mafia hukum ini. Ini menjadi sebuah catatan yang ditunggu oleh semuanya, sehingga tidak ada para penegak hukum, apakah dia level hakim tinggi ataupun hakim biasa, bahkan panitera atau pegawai di pengadilan itu kemudian bermain-main. Jadi ini perlu diungkap secara masif. Contoh yang terjadi di Guru Soekarno Putra, kalau memang itu terjadi, maka akan membuka keran mafia hukum, mafia tanah. Tetapi kalau sebaliknya itu hanya sebatas gertakan, maka akan lebih baik segera diproses saja. Jadi pasti publik membaca sebuah berita itu pasti, benarkah itu? Nah, kalau benar bagaimana dan selanjutnya. Kemudian terkait dengan mengapa ini Guru Soekarno Putra itu adiknya Megawati Soekarno Putri. Kalau dalam bahasa pengelola negara kita adalah PDI Perjuangan, Guru Soekarno Putra juga di dalamnya. Apakah memang ini benar sehingga kemudian taruhlah PDI ataupun Bu Megawati diam terkait dengan hal ini? Dan kalau kita ngomong hakim, juru yang untuk melaksanakan eksekusi, humas dari hakim dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, itu kan sebetulnya adalah bagian dari pengelolaan negara, dan mereka ada hubungannya dengan para elit. Termasuk di sini adalah produk pemilu 2019 yang berkuasa di negeri ini adalah PDI Perjuangan. Tetapi mengapa pada kesempatan ini selanjutnya ada eksekusi, rencana eksekusi, dan meskipun selanjutnya batal? Ini menunjukkan bahwa ada sebuah problem antara misalkan Guru Soekarno Putra sama Pak Megawati. Megawati sebagai ketua umum partai yang kalau kita ngomong Indonesia pada saat ini yang menjadi pemenang dari pemilu 2019 adalah PDI Perjuangan dan menjadi pemerintah. Sehingga sebetulnya pemerintah dengan Bung Karno
dengan Guru Soekarno Putra itu sebenarnya satu kesatuan. Tetapi ketika ada problem seperti ini, kemungkinan pertama ada sebuah komunikasi yang tidak baik antara Guru Soekarno Putra sama Bu Mega, atau mungkin memang ini sebuah penegakan hukum itu harus sama untuk semuanya. Meskipun pejabat, maka dia tidak bisa dikawal atau di cover atau dibantu. Tapi kalau ini terjadi, sungguh luar biasa negeri ini, tidak ada yang bermain-main. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Saya berharap memang ini segera diselesaikan dengan cara kalau apa yang disampaikan oleh Soekarno Putra itu betul, maka harus segera diungkap mafia tanah sama mafia hukum supaya tidak terulang. Kalau satu tempat kemudian bisa diungkap, sangat mungkin apa yang terjadi dengan di belakang dunia peradilan kemudian akan terungkap. Tetapi kalau salah, kalau menurut saya lebih baik melakukan atau memohon maaf, dan selanjutnya harus diberikan terhadap yang berwenang. Nah, ini kan kemudian kalian pasti bertanya, Agus yang mana? Jadi semuanya by proses, kita akan menunggu keputusan selanjutnya. Kita pasti akan membackup, membantu terhadap orang-orang yang zalimi saat ini itu terjadi. Tetapi bahwa negara kita adalah negara hukum, itu yang harus kita junjung tinggi-tinggi. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.